Takwa itu simpanan yang sangat agung. Berarti kalau kita bertakwa itu merupakan simpanan. Pak, di bulan yang lalu ada seorang ibu-ibu menyimpan uang di box speaker 50.000, 100.000, 50.000, 100.000, mungkin hampir 50 juta lah. Ketika dibuka, apa yang terjadi? Habis dimakan rayap. 2 hari yang lalu ada lagi seorang bapak-bapak juga menyimpan uang, entah di kardus, entah di plastik. Ketika dibuka juga habis dimakan rayap. Berarti itu tidak simpanan azizun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat yang sangat banyak dilimpahkan kepada kita. Shalawat dan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan buat arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan qudwah hasanah, telah berhasil menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah di permukaan bumi ini. Bapak dan Ibu sidang rahimakumullah, kita sering mendengar kata-kata takwa. Bahkan kata-kata takwa itu dijadikan sebagai nama masjid. Ada namanya Masjid Takwa, Masjid Nur Takwa. Pokoknya ada takwanya. Kalau kita berbicara tentang takwa, lalu sebenarnya takwa itu apa? Kalau Umar bin Khattab mengatakan bahwa takwa itu adalah ihtiyat, hati-hati, makan hati-hati, yang dipakai hati-hati, sekarang juga bicara hati-hati, ya, harus hati-hati. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan takwa melakukan seluruh yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarangnya dengan hati yang ikhlas. Pakai hati, melakukan seluruh yang diperintah Allah dan meninggalkan segala larangannya dengan hati yang ikhlas. Nah, berarti ada orang yang melakukan perintah Allah dengan terpaksa, dan ada juga orang meninggalkan yang dilarang Allah secara terpaksa. Bah mengko salat awak kini mintu awak menyuruh salat, kalau nak salat awak suruh cara yo anaknya, itu terpaksa. Jadi kalau menurut Imam Ghazali, Imam Nawawi itu kerjakan yang diperintah Allah, lah tinggalkan apa yang dilarangnya dengan hati yang ikhlas. Imam Ali, takwa itu adalah taat, ya. Takwa itu adalah bersyukur.
Takwa itu adalah selalu ingat kepada Allah. Kalau menurut Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh, at-taqwa antaqiya nafsak minallahi ay min ghadabihi wa sakhtihi wa uqubatihi. Takwa itu, kata Syekh Muhammad Abduh, bahwa kamu menjaga dirimu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari marahnya Allah, dari murkanya Allah, dan dari azabnya Allah. Seluruh ta'rif atau definisi yang diberikan oleh sahabat, yang disampaikan oleh tabi'in, itu semuanya benar. Kalau kita gabung, takwa berarti hati-hati, takwa berarti taat, takwa berarti bersyukur, takwa berarti selalu ingat kepada Allah, takwa berarti meninggalkan apa yang dilarang Allah dan melakukan apa yang diperintah Allah dengan hati yang ikhlas. Kalau kita sudah bertakwa, lalu keuntungannya kepada kita apa? Kan kalau kita bekerja sama dengan orang lain, pertanyaannya kan pi. Sekarang kan banyak travel tuh, ya, disodorkan carilah jemaah agak 10, agak 20, agak 30. Apinya, tanya apinya. Nah, ketika kita diperintah bertakwa, lalu faedahnya kepada kita sebagai orang bertakwa itu apa? Kan banyak perintah Allah menyuruh bertakwa itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang bertakwa, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, benar-benar bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik, Allah akan memperbaiki amalmu dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat yang lain menyuruh kita bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah diperbuat untuk hari esok. Banyak ayat-ayat Allah memerintah kita untuk bertakwa. Pengertiannya seperti tadi. Nah, yang jadi permasalahannya, keuntungannya kepada kita apa? Imam Al-Ghazali itu menyusun tentang fadilatut taqwa. Kata Imam Al-Ghazali, at-taqwa kanzun azizun wa jauharun nafisun wa khairun katsirun wa rizqun karimun wa fauzun kabirun. Takwa itu simpanan yang sangat agung. Berarti kalau kita bertakwa, itu merupakan simpanan. Pak, di bulan yang lalu ada seorang ibu-ibu menyimpan uang di box speaker 50.000, 100.000, 50.000, 100.000, mungkin hampir 50 juta lah. Ketika dibuka, apa yang terjadi? Habis dimakan rayap. 2 hari yang lalu ada lagi seorang bapak-bapak juga menyimpan uang, entah di kardus, entah di plastik. Ketika dibuka,
juga habis dimakan rayap. Berarti itu tidak simpanan azizun. Takwa, kata Imam Ghazali, kunzun azizun, simpanan yang sangat agung. Ketaatan yang kita lakukan, baik berupa salat, puasa, sedekah, zakat, itu tersimpan. Ya, bahasa Minangnya indak langkang dipane, indak lapuk di hujan sampai hari kiamat, dan pahalanya bisa kita terima. Itu yang dimaksud Imam Al-Ghazali kanzun azizun, itu bahwa ketaatan yang kita lakukan bisa sampai hari kiamat kita peroleh. Wa jauharun nafisun, permata yang sangat mahal. Wa khairun katsirun, kebaikan yang sangat banyak. Wa rizqun karimun, rezeki yang sangat mulia. Wa fauzun kabirun, kemenangan yang sangat besar. Nah, Imam Al-Ghazali menyebutkan ada sekitar 12 keutamaan dari takwa itu. Berarti kalau kita termasuk orang yang bertakwa, termasuk minal muttaqin, berarti kita akan mendapatkan 12 keutamaan. Yang pertama, al-midhatu wassina'u, pujian dan sanjungan. Dalam surat Ali Imran ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kalian bersabar dan bertakwa, itulah sebaik-baik urusan. Artinya apa? Ketika kita taat, ketika kita bersyukur, ketika kita takut akan melakukan yang menyebabkan datangnya azab Allah, itu adalah perbuatan yang sangat baik menurut Allah. Yang kedua, al-hifdzatu wal harasatu minal a'da, dilindungi dan dijaga daripada musuh. Apa kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 120, ya. Bismillahirrahmanirrahim, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'ah. Jika kamu bersabar dan kamu bertakwa, tidak akan menimbulkan mudarat musuh sedikit pun, tidak menimbulkan mudarat tipu daya musuh sedikit pun. Siapa yang menjaga? Siapa yang melindungi? Allah. Apa amalan yang kita lakukan? Kerjakan saja apa yang diperintah Allah, tinggalkan apa yang dilarang Allah. Allah pasti menjaga kita. Pak, kita punya adik, keluarga, kakak keluarga kita, mama keluarga kita, Pak Uwo, Pak Anga, Pak Ete keluarga kita, tetangga. Tidak ada kita menganggap orang itu musuh. Kita bekerja di kantor, bekerja di sekolah, bekerja di rumah sakit, menurut kita orang itu baik. Apakah orang itu menganggap kita juga baik? Belum tentu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menganggap manusia ini baik. Apakah manusia pada zaman Nabi itu menganggap Nabi baik? Tidak. Siapa yang pertama menganggap Nabi itu musuh? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan,
Abu Gosok, ayo Abu Dapua. Ya dia Abu Gosok, Abu Dapua ke satu lo beliau. Nah, apa yang dilakukan oleh Abu Jahal karena menganggap Nabi itu musuh, membunuh. Berulang kali Abu Jahal ingin membunuh Nabi. Ya, Abu Jahal membuat lubang depan pintu besar, kemudian diundang Nabi untuk makan. Kalau Nabi datang ke rumahnya, masuk ke rumah Abu Jahal, sebelum masuk ke dalam lubang dulu. Tapi Allah menjaga. Sebelum Nabi sampai ke rumah Abu Jahal, malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, jangan engkau datang ke rumah Abu Jahal, karena Abu Jahal sudah membuat lubang di depan rumahnya. Kembalilah engkau pulang. Kembalilah Nabi. Kemudian Abu Jahal mengintip di jendela, karena Nabi tidak langsung ke rumahnya, dikejar oleh Abu Jahal. Abu Jahal yang masuk ke lubang. Nah, kemudian ketika Nabi hijrah, ya, diundanglah pemuda-pemuda yang ahli bela diri, kemudian mempersiapkan pedang yang tajam, dan bersedia semuanya untuk mencincang Nabi. Tapi apa yang terjadi? Ketika Nabi keluar, Allah melindungi, dan itu disebutkan dalam surat Yasin, wa ja'alna min baini aidihim saddau wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka dinding, di belakang mereka dinding, lalu mereka kami tutup rapat sehingga mereka tidak bisa melihat. Siapa yang melindungi Nabi? Allah. Makanya apa janji Allah? Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurkum kaiduhum syai'a. Jika kamu bersabar dan bertakwa, artinya taat kepada Allah, tidak akan menimbulkan mudarat, tipu daya musuh sedikit pun. Itu sajalah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah bulan depan, bulan satu lagi kita lanjutkan. Mudah-mudahan tahun 2025 ini selesai fadilah takwa kita sampaikan dalam kultum ini. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.